Udah ngantuk? Wah, bagaimana? Nah, teman-teman semua, di penutupan hari ini kita punya 4 narasumber hebat dan keren. Ada kenal nggak? Kenal nggak? Kenal. Coba kita urut ya. Yang pertama kita kasih tepuk tangan dulu buat Ibu Inneke Tri Sulistiawati SKS MK selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. Atau biasa dipanggil siapa? Bu Ike. Nyawa dulu anak-anaknya Bu. Yang kedua, kita juga turut menyapa Pak Rianto SPD selaku PLT Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes. Panggilan siapa Pak? Pak siapa? Jawab siapa tuh? Pak Kabit. Kabit. Oh karena ini PLT ya? Oh Rangka. Jadi gimana nih Pak? Kabit apa ini Pak? Boleh lah ya? Oke berarti Pak Rianto SPD selaku Baik. Yang ketiga kita coba lihat yang bajunya batik. Ingat gak namanya siapa? Yang bajunya batik. Oh iya kemarin yang buka Pak Armu ya. Oh iya. Kita sambut juga Kak Wanita Nagel yaitu bidang edukasi kantor UNICEF Perwakilan Wilayah Jawa. Kemarin yang buka siapa? Pak Armu ya baru ingat. Dan yang bajunya warna pink masih ingat nggak? Siapa yang Bu siapa? Ibu Rizky Kasabiti spesialis kebutuhan lagu UNICEF Indonesia. Kalau saya masih ingat nggak? Siapa? Basra. Basra ingat Basra ingat. Ya, Bapak Ibu izinkan saya Basra di sore ini memandu kegiatan penutupan dan sesi dialog. Kita punya tamu-tamu keren, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol. Bapak Ibu yang udah pelatihan selama 10 hari kemarin. Berapa hari? Oh, 20 hari ya, 20 hari. Bapak Ibu yang sudah pelatihan hari kemarin, nanti boleh juga ngobrol-ngobrol, kasih masukan gimana ke depan, cerita-cerita tentang kegiatan di sekolah, imunisasi, program-program kesehatan dan komunikasi, progres yang ada di sekolah, di pusat, silakan nanti cerita ya. Dan saya juga mau nyapa, selain teman-teman peserta, ada teman-teman media. Mana teman-teman media? Boleh kasih tepuk tangan buat teman-teman media. Yang pasti, yang di belakangnya pegang kamera teman-teman media nih, yang di belakang. Oke, saya izin naik ya Bapak Ibu ya. Oke, saya izin duduk ya, Bu Kiki, Pak Rianto, Bu Ika, Kak Iwan. Nah, teman-teman silahkan siapkan pertanyaan terbaik. Kegiatan apa ini Bu? Ini izin lapor sekalian ya. Selamat sore Ibu Ike, Pak Rianto, Kak Iwan sudah meluangkan waktu hadir. Izin sedikit lapor nih 2 hari kami di Hotel Grandian ini menyelenggarakan pelatihan komunikasi antar pribadi, itu komunikator kesehatan ya. Tapi bukan hanya dari kesehatan, hari ini peserta juga dari guru-guru, ada teman-teman dari forum anak, ada juga dari LSM. Tadi kami sempat ngobrol-ngobrol juga di depan sedikit, itu kenapa dibekali dengan keterampilan komunikasi karena buat kader aja dari 25 kompetensi itu ada 1 kompetensi khusus tentang keterampilan komunikasi. Karena semua ilmu, semua pengetahuan yang sudah diterima oleh para nakes kader selama ini, baik tentang imunisasi, stunting, TB, macam-macam, itu kan akhirnya kemudian harus disampaikan kembali ke warga. Dan ternyata itu perlu ilmu lagi, perlu teknik lagi, gitu. Terutama ketika harus berhadapan sama warga yang masih ragu-ragu, sama warga yang masih bingung tentang imunisasi yang masih belum paham. Nah, 2 hari ini kami berlatih tentang komunikasi antar pribadi supaya teman-teman semua yang hadir di sini, kakak-kakak yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini bisa menjadi komunikator yang handal, bisa menyampaikan informasi yang mudah dipahami. Jadi kuncinya mudah dan juga menyenangkan, gitu ya. Kalau di teorinya kan katanya saat kita merasa senang, kita lebih mudah menerima pesan dan ide-ide baru. Kurang lebih 3
Mungkinnya begitu Bu Ike, Pak Rianto. Ini petugasnya katanya udah siap datang bawa termos gitu ke sekolah, sama sekolahnya nggak dibukain gerbang gitu. Ada yang ceritanya gitu. Ada yang cuma datang 1-2 anak. Nah, ini perlu upaya gitu ya untuk terus komunikasi. Belajar dari banyak pengalaman campaign sih Bapak Ibu, termasuk Presiden Donald Trump itu katanya campaignnya itu strateginya bisa dipahami sama anak kelas 3 SD. Kalau komunikasi, kalau anak kelas 3 SD aja paham, pasti orang lain paham. Makanya kami menghindari sekali penggunaan jargon-jargon teknis gitu. Jadi semua coba disederhanakan, pakai perumpamaan, pakai lagu. Presiden kita terpilih juga nih Pak Prabowo, kampanye itu pakai strategi itu, pakai model-model ini. Pak Rianto Bener 2000 nih, gua mana poin 2000 peserta. Ini baru 1.500, coba sekali lagi. Ini baru 1.999, sekali lagi. Aduh, ini kita latih juga jenis-jenis permainan. Gerakannya bisa sama ya? Ya, thank you. Pertama ini saya mengucapkan terima kasih nih buat Bu Ike dan Pak Rianto udah hari Jumat, ada sore. Makasih banyak waktunya. Dan kami memang di sini UNICEF memang ada di beberapa wilayah lokasi Indonesia. Pusatnya di Jakarta, tapi ada yang di Surabaya, Aceh, Makassar, Kupang, dan Papua. Khusus untuk yang di Jawa memang kita sesuai juga dengan kerjasama atau keputusan kerjasama antara UNICEF Indonesia dengan pemerintah Indonesia, yakni memastikan pemenuhan hak-hak semua anak, termasuk salah satunya itu hak sehat, hak tumbuh kembang, dan hak perlindungan. Nah, untuk itu terkait dengan vaksin kanker leher lahir nih, kita juga ingin memastikan bagaimana anak-anak ini bisa mendapatkan haknya, vaksinnya. Jadi hambatan-hambatan, apakah itu hambatan terkait dengan pengetahuannya, apakah itu hambatan terkait teknisnya, apakah itu juga terkait hambatan nanti cara pengelolaan manajemen vaksinnya, itu kita dukung pemerintah. Nah, termasuk juga kita ingin memastikan bagi anak-anak yang tidak sekolah. Jadi mengapa di Indonesia, di Jawa ini ada program ini ada dilaksanakan di beberapa daerah, Bu, Brebes, Cilacap, Pekalongan, dan kemudian satu lagi Rembang. Kita ingat dan kita juga melihat kira-kira hambatannya apa, jangan sampai nggak dapet haknya gara-gara sesuatu yang mungkin belum sempat diedukasi. Jadi ya, semoga dengan adanya kegiatan ini kita juga bisa memastikan semua anak-anak bisa mendapatkan haknya maupun lebih gratis dan juga maupun sangat penting karena yang tadi Dari Bu Kiki udah, dari Kak Iwan juga udah ngejelasin di program-program UNICEF yang ada di wilayah Jawa ya Kak Iwan. Nah, kita tanya yuk, kalau tadi Pak Kabit nih Mardianto itu yang punya sawah katanya
Katanya kalau dinas kesehatan tuh yang punya bibit. Ini sawahnya berapa hektar? Kalau boleh tahu ya. Banyak ya. Oke, kita tanya ke Pak, kita kasih tepuk tangan dulu buat Ibu Ike. Coba yang dari Nakes angkat tangan, angkat tangan. Nah, sambil angkat tangan sambil kasih suara coba. Kurang ya Bu ya. Kurang. Boleh sekali lagi yang dari teman-teman dinas kesehatan. Nah, Bu Ike mau nanya Bu Ike, ini kan teman-teman sudah dilatih jadi pelatihan komunikator kesehatan gitu ya, dilatih punya kecakapan komunikasi Bu Ike. Nah, pertama pertanyaannya, ada nggak kegiatan-kegiatan serupa pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kecakapan komunikasi teman-teman nakes? Lalu kedua, apakah ada boleh cerita juga dari Bu Ike kalau ngomongin imunisasi HPV-nya juga nih, gitu. Kira-kira ada masalah nggak di Kabupaten Brebes ini yang Bu Ike dan teman-teman di lapangan lihat gitu ya, penerimaan atau apa, atau mungkin ada masalah lain dari sisi supply? Bolehlah cerita-cerita Bu Ike, silahkan. Terima kasih Dr. Basra. Saya menyapa dulu ya para narasumber yang luar biasa, ada Bu Yuwan, kemudian Bu Kiki dan Pak Rianto, serta seluruh peserta pelatihan selama 2 hari ini luar biasa. Korin ya, tenaga kesehatan, kader, kemudian juga para guru dari media, juga forum anak ya, forum anak dan LSM juga luar biasa. Terima kasih. Ini apresiasi buat seluruh peserta yang sudah mau berkontribusi ya. Nanti kan ini punya andil yang baik untuk bagaimana Kabupaten Brebes ini menjadi lebih sehat, karena imunisasi ini adalah hak wajib ya yang harus diterima oleh anak ini di Undang-Undang Kesehatan yang terbaru nomor 17 tahun 2023. Secara spesifik disebutkan bahwa imunisasi ini adalah wajib ya, dan merupakan program untuk bagaimana kita menanggulangi atau pencegahan penyakit. Apalagi kita kenal ya, PD3I, pencegah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Ternyata dari berbagai penyakit yang dengan imunisasi, ternyata dari berbagai penyakit yang masuk dalam PD3I ini, kalau kita melaksanakan imunisasi ini dampaknya luar biasa, bisa mencegah. Nah, yang 2 hari ini Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua laksanakan pelatihan komunikasi antar pribadi ini, diharapkan nanti bisa mendukung untuk program imunisasi HPV, HPV ya, Human Papilloma Virus. Kalau dari permasalahan terkait dengan HPV ini, utamanya kan nanti bisa mencegah kanker serviks. Kalau permasalahan di Kabupaten Brebes, memang dari pelaporan yang ada terkait kanker serviks, data yang kami kumpulkan di beberapa rumah sakit, trennya memang meningkat. Tahun 2022 itu dilaporkan ada 123 kasus kanker serviks Bu? Ya. Kemudian tahun 2023 meningkat menjadi 132. Nah, di tahun 2024 sampai bulan Agustus itu sudah 90-an kalau tidak salah. Jadi ini ya mudah-mudahan ada kesadaran ya dari masyarakat. Jadi mereka aware bahwa misalkan punya keluhan, mereka segera berkonsultasi ke vaskes terdekat dan bisa terdeteksi. Upaya pencegahan kanker serviks yang selama ini kami lakukan untuk kelompok wanita usia subur, memang ini sudah banyak kami lakukan dengan tes IVA. Nah, kalau yang HPV ini kita baru mulai tahun 2022, karena mungkin ini juga relatif baru dan menyasar pada anak sekolah, anak usia
11 11 sampai tahun. 12 tahun ya. Kalau anak sekolah berarti kelas 5 dan kelas 6. Tapi PR kita juga masih banyak kalau dikaitkan dengan usia remaja itu yang anak tidak sekolah pun di Kabupaten Brebes juga mungkin belum mendapatkan. Sehingga ini tantangan ya bagi kita semua agar program imunisasi HPV ini bisa menjangkau. Nah, terkait dengan stok atau ketersediaan vaksin, memang beberapa waktu yang lalu ada kekosongan, termasuk vaksin-vaksin rutin yang untuk bayi ini juga sempat terjadi kekosongan, sehingga ini juga berdampak pada capaian imunisasi di Kabupaten Brebes. Nah, untuk mengejar capaian imunisasi ini, pemerintah dari Kemenkes juga dalam setahun ini ada akselerasi yang bisa kami sampaikan. Kasih tepuk tangan dong buat Bu Ika. Jadi ada masalah stok vaksin juga Bu ya? Ya, sempat ada. Oh, nah tapi ngomongin stok, Ibu kan tadi stok vaksin. Nah, selesai dari ruangan ini Ibu, hari ini Ibu punya stok komunikator. Nah, kira-kira bisa diberdayakan nggak nih Bu sama teman-teman di Ini modal kita aset. aset, dan ini nggak bakal habis Bu kalau dikasih Bu. Ya, harus direplikasi terus ya. Kalau HPV kan mungkin berapa kali habis Bu, harus minta lagi. Kalau ini Oh, bisa dipakai terus Bu, aman Bu ya? Bisa dipakai nih Bu? Harus bisa. Oke, kalau gitu kasih tepuk tangan buat teman-teman komunikator. Nanti bisa dipakai Bu ke posyandu, ke sekolah, ya kan? Bisa. Kita harus bersama-sama ya. Betul, betul. Peran guru ini juga luar biasa. Kita selama ini kalau tadi yang disampaikan Bu Niki, di beberapa daerah ada yang petugas imunisasi masuk sekolah ditutup gerbangnya. Kalau di Brebes insya Allah nggak ada ya, Oh. Ya. Berarti guru-gurunya sudah hebat. Ini di bawah pimpinan Pak Rianto dan Bu Sarida. Wah, kasih tepuk tangan buat teman-teman di kelas. Teman-teman gurunya juga dong, tepuk tangan. Weh, Mak, segitu doang. Segitu doang. Segitu doang. Tanggung ya. Oke, makasih Bu Ika ya. Dan teman-teman guru, terima kasih sudah bantu teman-teman nakes untuk mensukseskan imunisasi. Nah, tadi banyak tuh yang bisa kita bahas tuh, Pak Kabit, Pak Rianto. Tadi Pak Sekdis, ngomong Pak Sekdis sama Pak Kabit nih baiknya Pak. Boleh dua-duanya Pak ya, Pak Sekdis aja lah Pak ya. Pak Sekdis, mau nanya nih Pak. Ini kan teman-teman guru dilibatkan, dan ternyata gimana teman-teman guru? Menikmati nggak prosesnya? Gimana? Bisa nggak kolaborasi dengan teman-teman nakes ternyata bareng-bareng gitu? Bisa ya? Nah, ternyata potensial nih buat ke depan kolaborasinya makin bagus gitu. Nah, boleh nggak Pak Sekdes kami dapat cerita-cerita gitu ya, komitmen teman-teman dinas pendidikan untuk mendukung program-program kesehatan ya di sekolah betul di sekolah. Boleh lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati sebelah kiri saya Bu Kiki, Bu Kadis, Bu Yanita dan Pak Basta dan beserta timnya dari UNICEF, dan yang saya banggakan ini dari guru-guru kami. Halo Bapak Ibu guru. Mana suaranya yang guru? Halo Bapak Ibu nakes. Selamat pagi. Ya, walaupun sore, tapi kalau semangatnya pagi, jadinya masih semangat. Bapak Ibu, alhamdulillah kita bisa bertemu di ballroom di Kerindian ini. Itu dalam rangka tadi komunikasi antar pribadi, dan apa yang tadi disampaikan oleh tiga narasumber kita ini, kami dari Dindikpora, mohon maaf izin Bu Kadis, ada acara di UPS, jadi mewakilkan kepada Bapak yang sedianya akan hadir beserta Bu Kadis dari Dinkes, tapi karena ada acara jadi sebelum Jumatan mendelegasikan kepada saya. Izin Bapak Ibu, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 disebutkan hak anak itu ada 4: hak hidup, tumbuh kembang, ya satunya, nah itu yang tadi Pak pemimpin menariknya itu. Apa tuh? Siapa tadi?
Bu Husnul. Oh, ini satu sekolah mas saya tadi ya? Iya. Oh, guru dulu ya? Sabar kita ya. Lanjut, tumbuh kembang perlindungan. Nah, ini kaitannya dengan vaksin. Jadi ini salah satu komitmen dari terima kasih, komitmen dari pemerintah pusat, dan kami terima kasih atas nama Dinas Pendidikan karena tadi disebut kami yang punya sawah ya Pak. Jadi Bapak Ibu tetap semangat. Iya, karena apa? Dinas Pendidikan itu dititipi apa saja, ya. Ada program lalu lintas, ada program polisi, polisi ya, ada apa itu yang SMA, polisi apa lagi? Polisi, PKS, tapi bukan PKS partai ya. Terus dari DP3KB ada forum anak ini. Terus ada lagi dari KLHK, ya Sekolah Adiwiyata, dan lain-lain seabrek. Maka dari itu Bapak Ibu semangat, di sela-sela Bapak Ibu mencerdaskan anak bangsa, juga ikut untuk menyehatkan anak bangsa, terutama tadi dengan hidup dan tumbuh kembang. Amin ya rabbal alamin. Maka lagi terima kasih kepada tim dari pusat yang mana Brebes menjadi piloting, karena tidak semua kabupaten loh Bapak Ibu, tepuk tangan semuanya. Tidak semua kabupaten di Jawa Tengah mendapatkan kegiatan hari ini, dan yang punya bibit ini tadi bibit bibit bawang ya, kalau di Brebes kan ada bibit bawang Pak, kami yang punya sawahnya Pak. Oh iya. Gitu. Kami akan komitmen, kami akan konsisten. Kenapa? Karena ini adalah pekerjaan kolaboratif, kolektif, kolegial. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena 1 menit jadi saya langsung menyusun kata-kata cepat. Yang terhormat Bu Ineke, Pak Rianto, Bu Iwan, Bu Rizky, di sini saya sedikit mau sharing. Kemarin pengalaman waktu bias bulan Agustus. Waktu itu saya belum mengenal KAP. Alhamdulillah saya langsung lapor ketika ada penolakan dari orang tua siswa. Dan kebetulan penolakan itu lumayan banyak, luar biasa. Nah, ketika saya cerita ke dinas, kemudian langsung direspon oleh Mbak Atin, Bu Neni, serta Pak Dr. Adi. Langsung beliau turun, rencanakan kapan mau ke sana, Bu Neni. Ya, saya siapkan. Saya koordinasi dengan kepala sekolah dan guru. Nah, ketika kami turun ke lapangan, memang luar biasa banyak, tapi alhamdulillahnya datang hampir 80% itu hadir dan mengikuti program KAP itu tadi. Saya sendiri sebetulnya nggak ngerti ini KAP seperti apa sih gitu waktu itu, dan kebetulan Bu Junainatin itu habis ada pelatihan dengan Pak Tio waktu itu di Semarang ya Bu ya. Oh iya. Nah, langsung ditindaklanjuti gitu, langsung dipraktekkan. Saya sendiri masih ngeliatin gerak-geriknya Bu Atin. Oh seperti ini, oh, dan ternyata memang luar biasa Bu Rizky. Setelah diterapkan, jadi orang tua tuh dihilangkan dulu ketegangannya. Mereka diajak tertawa. Kemudian di situ sebetulnya saya sudah melihat beberapa orang tua, termasuk yang terutama yang laki-laki yang kayaknya agak cemburu, udah mulai melihat gelagati gelisah. Wah, ini cerita tentang imunisasi. Karena memang waktu itu kita bilang ke orang tua, ke kepala sekolah, ke guru, jangan diberitahu tentang sosialisasi imunisasi, karena yang menolak pasti tidak akan hadir, atau yang memang paling di bawah 50%. Jadi cuma terima kasih atas nama Puskesmas dari kegiatan KAP ini sangat membantu. Ditambah lagi hari ini Puskesmas Brebes, wilayah Puskesmas Brebes juga yang dibantu di SD 1, 2, dan 3. Mudah-mudahan capaian. Terima kasih. Makasih Bu sharingnya, buat kami ini kabar luar biasa ya, betapa ternyata ilmu yang kita coba
pelajari sama-sama, ternyata bisa digunakan secara praktis dan bisa memperbaiki situasi. Kalau ditanya Mas Basra, ini pelatihannya seperti apa? Sebenarnya modelnya cascading, Bu. Pak Rianto izin, jadi kita mulai dengan bikin training of trainers. Jadi ada pelatih begitu di tingkat provinsi, kemudian pelatih-pelatih ini kami bekali dengan kemampuan untuk bisa melatih para komunikator atau edukator. Nanti yang teman-teman edukator inilah yang langsung terjun ke lapangan, ke lapangan bertemu warga untuk proses edukasi. Jadi memang prosesnya cascading seperti itu. Nah, untuk para trainer yang kemarin sudah dilatih kan juga perlu jam terbang gitu ya. Kalau pelatihan tuh biasanya nggak bisa cuma sekali langsung ahli langsung bisa gitu ya. Nah, hari ini teman-teman yang trainer beberapa orang diundang untuk menjadi co-fasilitator. Jadi mengasah lagi keterampilan untuk melatihnya. Nanti ada lagi proses supportive supervision ya, Mas Basra. Jadi izin Bu Rike, Pak Rianto nanti bulan November ya, beberapa orang dari tim kami akan datang lagi ke Brebes. Semoga Bapak Ibu berkenan untuk melihat proses edukasinya seperti apa, sambil nanti kalau ada masih bingung, tanya-tanya, kita bisa diskusi lagi, kira-kira seperti itu. Sambil terus-terusan Bu, modulnya ini dikembangkan. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Laksana dari Puskesmas Wanasari. Mohon izin karena waktunya terbatas. Pertama, terima kasih yang luar biasa untuk dari negara, para pemateri, teman-teman semuanya. Dua kata luar biasa. Terima kasih. Kemudian mohon izin ke Bu Kiki ataupun ke yang lain. Kami alhamdulillah sudah difasilitasi untuk diberikan training of communicators, komunikasi antar pribadi. Tapi kemarin sempat kami tanyakan untuk hal ini seperti yang secara pribadi, pribadi pelatihan yang kami dapatkan seolah-olah untuk komunitas, baik untuk anak-anak ataupun orang tua. Tetapi kalau kemudian dari bahasa komunikasi antar pribadi, sepertinya seperti opini pribadi itu hanya masih belum menyentuh personal secara personal. Karena mohon maaf untuk kami di lapangan, untuk penolakan imunisasi yang ada di lapangan terkadang alasannya itu berbeda-beda, tidak sama antara orang tua yang satu dan orang tua yang lain. Akhirnya kami ketika sweeping itu pun harus selain di komunitas di posyandu juga door to door untuk orang tua melakukan penolakan. Tetapi komunikasi yang kita lakukan ada sebatas yang kami ketahui. Jadi kalau sekarang kami sudah mendapatkan pelatihan untuk mendapatkan lebih kepercayaan diri lagi kami, tetapi juga mohon maaf ada tips-tips tertentu atau pelatihan tertentu yang pokoknya jangan langsung secara personal. Satu. Yang kedua, mohon izin mohon maaf untuk rekan-rekan dari dulu yang saya lihat kelihatannya itu dari sekolah bahasa negeri. Tetapi mohon maaf untuk kami yang di lapangan dari teman-teman koordinator imunisasi yang kami temukan di lapangan lebih banyak kadang dalam tanda kutip sekolah-sekolah yang di bawah Kementerian Agama. Nah di sini yang sudah saya lihat kayaknya belum ada ini. Jadi mungkin di kesempatan yang lain bukan hanya di dinas pendidikan juga yang di bawah naungan Kementerian Agama agar semuanya sudah terpapar dan juga bisa saling kolaborasi untuk melakukan KP di masing-masing institusi atau sekolah. Kita juga bisa saling kerjasama lebih baik lagi. Yang ketiga, berapa menit? lagi sudah ke Bu ini untuk kepala dinas untuk bisa ditindaklanjuti ke koridor yang lain dan untuk edukasi atau pelatihan komunikasi selanjutnya. Oh, oke, terima kasih. Pak siapa? Suarsono. Bisa dipakai untuk lebih personal, tatap muka 2 orang gitu ya, individual gitu ya. Nah, boleh cerita nggak? Terima kasih. Mas ini pertanyaannya bagus sekali dan masukannya juga bagus sekali. Yang pertama soal teknik-teknik KAP, Pak. Ini
Ini memang dirancang untuk proses interaksi yang berkelompok, itu makanya ada yang model-modelnya permainan gitu ya, lagu, kemudian teknik-teknik dasar komunikasi seperti bahasa nonverbal, ketika berkelompok, bagaimana menempatkan diri gitu ya. Sebenarnya di teknik-teknik KAP ini banyak sekali menunya Pak. Kalau di TOT, siapa yang ikut di TOT kemarin ya, itu menunya 5 hari bahkan gitu. Untuk bisa belajar dan memang harus diasah terus gitu. Contoh kalau yang untuk sebenarnya kemarin beberapa itu dikasih ya, tapi mungkin karena waktu kita juga terbatas 2 hari nggak terlalu detail. Contoh seperti mencari simpul Pak. Nah itu sebenarnya teknik-teknik yang lebih individual. Kalau kita ke rumah, datang ke rumah orang gitu ya, atau membuat perbincangan yang disenangi oleh yang bersangkutan. Jadi kalau kita datang ke rumahnya, terus ada foto memancing gitu ya, kita mulai dulu dengan diskusi, wah Bapak suka mancing ya Pak? Nah, iya nih saya setiap hari mancing, dapat Pak ikannya, dapat banyak. Nah, itu teknik-teknik yang sebenarnya dengan untuk individu. Satu yang menjadi prioritas tahun ini adalah anak tidak sekolah yang vaksinnya, sehingga kalau kita komunikasikan dengan pihak kesehatan, mereka menyatakan kami siap turun kemana saja, melakukan vaksin kepada siapa saja, yang penting datanya jelas. Dan tahun ini kita kerjasama dengan Pusdatin Kementerian Pendidikan untuk bisa memperoleh data anak tidak sekolah yang lebih jelas. Data dasarnya sudah ada, tetapi kita memerlukan kerjasama sekolah untuk memverifikasinya nantinya, bersama juga dengan operator desa. Makanya ada di sini beberapa pihak, Usul, Mas Ajis, dan teman-teman lainnya yang bisa membantu kita untuk dapat mendapatkan data, memverifikasi data anak tidak sekolah ini, sehingga anak-anak tidak sekolah juga bisa berhak mendapatkan vaksin. Jadi usul yang bagus sekali dari Mas Warsono. Iya. Saya hari ini juga didampingi Bu Neni, surveillance imunisasi dan programmer imunisasi Bu Atin. Bagaimana Bu Neni, siap ya? Bagaimana Bu Neni siap? 2025 bisa dialokasikan ya untuk bisa. Yang mana coba ya, boleh angkat tangannya? Setidaknya refreshing lah ya. Paling enggak untuk teman-teman di puskesmas yang hari ini belum bisa diikutkan. Dan kita juga sudah punya Mas Tio, ini kan juga dari promkes kami, nanti juga bisa ikut membantu hal baik seperti ini. Saya kira harus ya direplikasi untuk yang lain, termasuk kita program stunting juga ada, KAP juga. Jadi memang ini strategi metode yang efektif ya untuk bagaimana meyakinkan sasaran kita terkait dengan khususnya program-program kesehatan. Jadi saya insya Allah siap ya untuk setidaknya di 2025, meskipun mungkin bentuknya bukan pelatihan tapi refreshing untuk teman-teman koring yang lain, dan juga tenaga promosi kesehatan yang ada di puskesmas. Ini memang harus kolaborasi antara koring dan promkes yang ada di puskesmas agar ya tidak hanya imunisasi, termasuk program kesehatan yang lain. Dan ini juga bentuk komitmen kami pemerintah Kabupaten Brebes dalam hal ini Dinas Kesehatan untuk support kegiatan atau program imunisasi khususnya HPV. Oke. Terima kasih tangan buat Bu Ike. Makasih Pak Son ya. Tapi itu bukan titipan pertanyaan dari saya kan? Enggak ya? Oke, Bu Neni. Tapi guru boleh 1 menit. Ada guru yang mau sharing nggak? Teman-teman guru? Atau dari forum anak? Boleh juga. Ada? Coba kita cek dulu suaranya. Coba teman-teman. Assalamualaikum, saya Nurul dari SD Pada Sugi 1. Saya hanya akan sharing pengalaman pada saat vaksin COVID ya. Pada saat itu yang mana vaksin diwajibkan ya, terus di sekolah-sekolah diadakan. Pada saat itu ada 1 orang tua yang benar-benar tidak, 2 orang tua berarti tidak mengizinkan anaknya dengan alasan memang dari keluarganya, dari bayi sampai besar sampai semuanya
ada yang sudah berkeluarga, punya anak juga, itu tidak ada yang divaksin. Nah, kebetulan salah satu orang tua itu kan pada saat vaksin COVID anaknya kelas 2 ya Pak. Nah sekarang anaknya itu kelas 5. Otomatis yang akan menjadi sasaran AKP yang akan saya sampaikan ini ya tentang imunisasi HPV. Sudah begitu, orang tua ini juga termasuk pada paguyuban orang tua murid yang pada dasarnya beliau cenderung banyak membantu sekolah. Hanya untuk pemahaman mengenai vaksin ini memang agak sulit. Nah ini saya sampaikan sebagai bagaimana nantinya ketika saya menyampaikan tentang AKP vaksin HPV ini, sekiranya pastinya kan nanti saya juga akan memanggil paguyuban orang tua murid di SD Pada Segi 1 tersebut, dan beliau kan ini adalah ketuanya ya Pak. Nah nanti kalau terjadi seperti ini bagaimana kepada Bapak? Ketua paguyuban orang tua yang menolak gitu ya, dan dia menginfluence sekitarnya gitu. Gimana nih sebagai guru sekolah ya? Gimana Pak? Terima kasih Pak Basra. Jadi Bu Nurul, jadi ketika menghadapi kasus penolakan dari orang tua wali murid dan kebetulan ketua paguyuban yang menurut ketuanya Pak Basra. Jadi ini menjadi tantangan Bu Nurul dan mungkin best practice praktek baik dari daerah-daerah ini jika ada yang seperti ini kaitannya bagaimana? Ini kan kita ada referensinya karena ini hal yang baru khusus di kami di Brebes, dan mungkin dari teman-teman guru yang cerita seperti ini adakah atau tidak ada atau belum mengalami, tapi barangkali dari teman-teman dari UNICEF ini ada yang sudah pernah seperti ini. Pertanyaan pertama ini menarik ya, itu yang dialami para nakes berhadapan dengan orang yang menolak. Kemarin kayaknya diajarin kita soal prinsip DAK ya, dengarkan, apresiasi, dan kemudian baru klarifikasi. Jadi kalau di metode KAP Bu, kalau ada orang nolak, marah, itu buat kita masih nggak apa-apa. Ketimbang kalau udah diem aja. Kalau udah diem itu yang sulit sekali, gitu ya. Nggak ngomong. Kalau dia marah, dia menolak, kita masih bisa aja ngobrol. Kita masih tahu justru marahnya kenapa, nggak setujunya kenapa, kita dengarkan, didengar aja. Kadang orang itu hanya perlu didengar. Oh kita sama dengan, oh begitu ya. Kemudian tetap diapresiasi, gitu. Karena apapun alasannya pasti ada niat baik di dalamnya, gitu ya. Mungkin dia menolak uninformed saja. Jadi diapresiasi, oh Bapak ternyata menolak nih karena khawatir nanti ada IP. Berarti Bapak sayang sekali sama anggota-anggota paguyubannya, luar biasa. Diapresiasi. Baru diklarifikasi. Tapi begini loh Pak, sebenarnya mohon izin kalau boleh ngasih tahu. Dia nggak percaya hari itu Bu, nggak apa-apa. Orang itu berubah butuh waktu. Kita pernah di Bandung, ada satu kiai yang terus-terusan menolak. Yang harus dihindari adalah pendekatan benar salah menang kalah. Jangan karena kita benar merasa benar terus kita jadi, nah gitu ya Pak, Bapak besok nggak boleh gitu, jangan. Orang nanti harga dirinya jadi turun, makin digituin, makin marah, makin nolak gitu. Kita tetap hormati, kita tetap appreciate gitu apa yang dipikirkan. Di Bandung akhirnya selama ini terus menolak, tidak mau, tapi kita nggak pernah melawan, kita dengarkan, tapi kita tetap terus sampaikan. Sampai suatu hari Ibu Bapak. Foto dulu. Oke, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. Oke, tepuk tangan dong buat Bu Ibu. Ayo sukseskan imunisasi rutin lengkap. Oke, program imunisasi ini yang mau disampaikan. Ya, terima kasih dengan adanya pelatihan selama 2 hari ini tentang komunikasi antar personal.
ini strategi yang sangat baik untuk bagaimana kita meyakinkan pada semua pihak ya, dalam hal ini kalau untuk HPV, orang tua dan juga siswa itu sendiri, termasuk juga stakeholder yang lain, karena imunisasi HPV ini relatif masih baru ya, untuk sasaran kelas 5 dan kelas 6 SD, SDMI dan juga usia 10-12 tahun, sehingga dengan adanya pelatihan ini diharapkan petugas dalam hal ini guru juga petugas imunisasi, petugas kesehatan ini akan bisa mengkondisikan sasaran sehingga mereka bisa menerima apa itu imunisasi HPV, dan muaranya nanti mereka akan menerima program imunisasi ini yang tujuannya sangat baik untuk mencegah kanker serviks. Dan mungkin ini dengan adanya pelatihan selama 2 hari ini ada kolaborasi yang bagus ya, melibatkan dari unsur pendidikan, dinas kesehatan, juga kader, dan termasuk tadi ada media dan LSM ya. Ini kita saling berkolaborasi, dibekali teknik-teknik komunikasi yang efektif untuk meyakinkan sasaran, dan ini tentunya sangat berkontribusi yang baik untuk mensukseskan program khususnya imunisasi HPV di Kabupaten Brebes. Yang di Indonesia besar di seluruh Indonesia hanya Brebes atau ada beberapa sampling di daerah lainnya? Ya, ada beberapa sampling daerah lainnya. Di Jawa ini ada 4 kabupaten, Brebes, Pekalongan, Rembang, dan juga Cilacap. Tapi juga kita melakukan juga di kabupaten lain di seluruh Indonesia. Mungkin Mbak Kiki bisa nanti memberikan informasi kalau daerah di Indonesia di mana saja, termasuk Sulawesi dan juga beberapa lain daerah lainnya begitu. Apa karena pertimbangan masih tinggi, Mbak, angka yang belum imunisasi itu sehingga terus disasar? Oh enggak, karena kita sebetulnya ini kan kerjasama terkait juga dengan respon pemerintah yang kooperatif begitu. Jadi kita melihat tadi ya, salah satu yang membuat sebuah kabupaten itu bermitra dengan UNICEF, salah satu faktor pentingnya adalah respon pemerintah yang kooperatif. Dan ini juga dilihat dengan kerjasama pada program lainnya, perlindungan anak, kesehatan, dan lain sebagainya. Dan Brebes adalah salah satu pemerintah yang cukup aktif untuk pemenuhan hak anaknya. Maka ketika harus ada pilot, kita juga memilih Brebes menjadi salah satu kabupatennya. Tapi overall ada 10 provinsi ya, yang cakupan imunisasinya itu turun semenjak pandemi COVID-19. Jadi ada 10 provinsi prioritas, dan pemerintah sekarang lagi dorong bagaimana caranya supaya cakupannya itu meningkat. Nah, itu perlu usaha ekstra, perlu proses edukasi gitu. Buat UNICEF sendiri, isu kesehatan, pendidikan itu hak anak yang paling penting untuk diperoleh. Tapi hak juga harus diedukasi ya. Orang harus tahu bahwa imunisasi ini adalah upaya pencegahan supaya anak nggak sakit. Dan ini haknya anak-anak. Semua anak di usia yang eligible ya, kalau untuk HPV ini usia 11-12 tahun, kalau sekolah dia kelas 5, kelas 6 SD, siapapun orang tuanya, apapun profesi orang tuanya, apapun pilihan partainya, kaya, miskin, petani, anaknya semua dapat vaksin yang sama, dan semua dapat hak yang sama gitu. Jadi itu perlu diedukasi supaya warga mau ya, Ibu, ini vaksinnya sudah disediakan, kalau harus berbayar mahal sekali, tapi sekarang diberikan gratis buat anak-anak kita supaya mereka terlindung dari penyakit yang telah membunuh perempuan begitu banyak. Ini salah satu jenis kanker serviks leher rahim ini pembunuh perempuan kedua setelah kanker payudara. Berarti ini baru pertama ya, Pak? Apa itu? Yang vaksin untuk anti kanker. Pilot untuk imunisasi HPV-nya sudah dimulai di beberapa lokasi beberapa tahun lalu, tapi secara nasional program imunisasi HPV untuk kanker serviks mulai 2022. Kalau yang dulu kan kita kan tahu ya, anak-anak SD itu kan suntik ini ya. Itu dulu apa itu vaksinnya? Kalau vaksin kan macam-macam jenisnya ya, antigennya banyak nih Ibu. Ada difteri betul. Yang terkait HPV memang baru ya, yang nanti Iya. Jadi sasarannya perempuan. Perempuan. Sekarang sementara perempuan, anak perempuan usia 11-12 ya. 5 kelas 6. Enggak, kamu kalau mau juga nggak apa-apa. Ya usah, Masih kamu juga nggak apa-apa ya. Kamu kalau
Cukup, baik. Terima kasih.